Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru dan terupdate dari Manchester United. Jangan lupa berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Manchester United membuka pembicaraan mengenai kontrak baru untuk bek tengah. Apakah kamu siap untuk kabar yang benar-benar tak terduga dari Old Trafford? Harry Maguire, sosok yang dulu sempat menjadi bahan olakan publik, kini justru sedang dibujuk Manchester United untuk menandatangani kontrak baru. Ya, laporan terbaru dari pakar transfer ternama Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Manchester United telah memulai pembicaraan resmi dengan Harry Maguire terkait kontrak baru. Kontrak sang pemain tengah berusia 32 tahun itu akan berakhir pada akhir musim ini. Namun United nampaknya tidak ingin kehilangan salah satu figur paling berpengaruh di ruang ganti mereka. Sejak didatangkan dari Leicester City pada 2019 dengan 80 juta pound sterling, Maguire telah memulai masa pasang surut yang luar biasa di Old Trafford. Dia sempat menjadi kapten utama, lalu kehilangan posisi dan bahkan hampir meninggalkan klub. Namun kini situasinya berbalik, United justru ingin memperpanjang masa baktinya. Meskipun di bawah asuhan manajer baru Ruben Amorim, Maguire belum selalu menjadi starter utama. Dia tetap dipercaya tampil di 6 dari 7 pertandingan Liga Inggris musim ini. Kontribusinya terutama dalam hal pengalaman dan kepemimpinan di lini belakang dianggap sangat berharga oleh staf pelatih maupun manajemen klub. Romano melalui akun Twitter resminya menuliskan, Manchester United sedang bernegosiasi dengan Harry Maguire mengenai kontrak baru, mengingat kontrak yang ada akan berakhir pada bulan Juni. Dia juga menambahkan bahwa pertemuan tatap muka antara kedua pihak telah berlangsung beberapa hari terakhir dan akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas detail kondisi kontrak baru tersebut. Fabrizio Romano menegaskan pula bahwa pihak klub puas dengan kontribusi dan kepemimpinan Maguire, dua hal yang kini dianggap penting dalam membangun kembali identitas United di bawah Ruben Amorim. Ini menunjukkan bahwa United tidak hanya fokus pada pemain muda potensial, tetapi juga menghargai sosok berpengalaman yang mampu menjaga stabilitas tim. Laporan lain menyatakan bahwa Manchester United bersikeras mempertahankan sang pemain dengan catatan dalam kontrak barunya, Maguire harus bersedia menurunkan beban gajinya di dalam klub yang sejalan dengan misi untuk efisiensi. Menariknya, Maguire sebenarnya nyaris meninggalkan United pada musim panas 2023 ketika West Ham United hampir berhasil merekrutnya. Namun kesepakatan itu batal karena sang pemain memilih bertahan dan memperjuangkan tempatnya. Manchester United disindir keras pelatih Denmark. Rasmus Højlund menikmati awal yang mengesankan bersama Napoli, mencetak 4 gol dalam 6 pertandingan setelah kedatangannya dengan status pinjaman dari Manchester United pada hari terakhir transfer. Bahkan baru-baru ini Højlund juga mencetak brace saat membawa negaranya Denmark menang atas Belarus. Pelatih Denmark Brian Reimer kemudian menyindir klub Liga Premier tersebut atas penggunaan striker muda tersebut yang kesulitan mencapai konsistensi di Old Trafford setelah kedatangannya dari Atalanta pada 2023. Højlund pindah ke United dari Atalanta pada 2023 dan meskipun dia tidak menjadi pencetak gol produktif di Liga Italia, pihak Liga Premier itu yakin untuk mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan jasanya 2 tahun lalu. Namun striker Denmark itu tidak dapat menemukan bentuk permainan di Inggris dan hanya mencetak 4 gol dalam 32 penampilan untuk raksasa Inggris musim lalu. Kedatangan Bryan Mbeumo, Matheus Cunha dan Benjamin Sesko membuat Højlund semakin turun dalam urutan pilihan di United dan klub dengan senang hati melihatnya pergi ke Napoli dengan status pinjaman dan dengan kewajiban pembelian. Namun seperti banyak orang yang telah meninggalkan United dalam beberapa tahun terakhir, Højlund menikmati peningkatan performa di sana. Pelatih Denmark Brian Reimer sejak itu mengkritik United menjelang kemenangan Denmark di Belarus pada hari Kamis, sebuah pertandingan di mana Højlund mencetak 2 gol di babak pertama. Saya pikir Rasmus memiliki kualitas untuk kedua liga tanpa diskusi. Apakah dia cocok di sepak bola Italia? Ya, tidak ada keraguan tentang hal itu karena dia sudah membuktikannya. Tetapi itu tidak berarti dia tidak cocok di sepak bola Inggris. Sebaliknya, saya hampir akan mengatakan fakta bahwa sekarang dia berada di dalam tim yang berfungsi dengan baik dan memiliki pemain di sekitarnya yang bangga dalam memberikan yang terbaik untuk orang lain, membantu menciptakan hasil yang baik untuk seorang penyerang seperti Rasmus yang perlu dilayani. Itu lebih penting daripada liga mana yang Anda mainkan, ungkap Reimer. Højlund bukanlah pemain pertama yang meninggalkan United baru-baru ini dan kemudian berhasil di tempat lain. Tim Premier League tersebut telah mengalami penurunan signifikan dalam keberuntungan dalam beberapa tahun terakhir, menjadi bahan lelucon di antara penggemar sepak bola.
Sir Jim Ratcliffe akhirnya dengan tegas buka suara soal rumor pemecatan Ruben Amorim. Pemilik minoritas Manchester United itu menegaskan Amorim akan diberi waktu 3 tahun penuh karena perubahan besar tidak terjadi dalam semalam. Pernyataan ini dikonfirmasi langsung oleh jurnalis kenamaan Fabrizio Romano melalui akun Twitter resminya. Ratcliffe dalam wawancaranya dengan The Business Podcast mengatakan bahwa dia berkomitmen memberi Amorim 3 tahun untuk membangun ulang Manchester United. Dia menekankan bahwa proyek besar seperti ini membutuhkan waktu dan kesabaran, sesuatu yang selama bertahun-tahun jarang dimiliki klub tersebut. Ya, 3 tahun karena hal-hal besar tidak terjadi dalam semalam, kata Ratcliffe. Ucapan sederhana tetapi penuh makna itu sontak menenangkan sebagian fans United yang mulai resah dengan performa tim di bawah Amorim. Namun di sisi lain, pernyataan ini juga menjadi pesan keras bagi publik bahwa Ratcliffe tidak ingin mengulangi siklus pemecatan cepat yang sudah menjadi kebiasaan di era pasca Ferguson. Saya ingat tekanan besar di 2 tahun pertama Sir Alex, banyak yang ingin dia dipecat dalam waktu itu, kata Ratcliffe. Ratcliffe juga menyebut contoh Mikel Arteta di Arsenal yang sempat terpuruk di awal namun akhirnya berhasil membangun fondasi kuat yang kini membawa Arsenal bersaing di papan atas Premier League. Lihat Arteta, kata Ratcliffe, dia menghadapi situasi sulit di 2 tahun pertama, tetapi klub memilih bersabar. Sekarang mereka menuai hasilnya, ungkap Ratcliffe. Kalimat itu terasa seperti kode keras bagi para supporter dan media bahwa proyek Amorim tidak akan dinilai dari hasil jangka pendek, melainkan dari arah dan juga perkembangan tim secara keseluruhan. Dengan begitu, Amorim mendapat kepercayaan penuh untuk melanjutkan proyek jangka panjangnya di Old Trafford. Dia diharapkan mampu memperbaiki struktur permainan, membangun mental juara, dan menambahkan identitas sepak bola menyerang yang konsisten. Dukungan publik dari Ratcliffe ini diyakini memberi napas baru bagi Amorim yang sebelumnya sempat diisukan berada di ujung tanduk. Kita harus bersabar dan melihat hasilnya dalam jangka panjang, tambah Ratcliffe. Sebuah kalimat sederhana namun syarat makna bagi klub yang selama ini hidup di bawah tekanan hasil instan. Dengan pernyataan ini, tampaknya Manchester United benar-benar ingin keluar dari siklus lama dan menempuh jalur pembangunan berkelanjutan. Kini bola ada di tangan Ruben Amorim. Dia memiliki waktu, kepercayaan dan dukungan penuh dari pemilik klub. Tetapi seperti sejarah pernah menunjukkan di Old Trafford, kesabaran bisa cepat berubah menjadi tekanan. Manchester United tidak akan memperpanjang kontrak Tyrell Malacia dan siap melepasnya secara gratis pada 2026. Salah satu proyek Ten Hag yang dulu penuh dengan harapan kini akan segera berakhir. Manchester United dilaporkan tidak akan memperpanjang kontrak Tyrell Malacia dan sang bek kiri asal Belanda itu akan dibiarkan pergi secara gratis pada 2026. Kisah yang dulu dimulai dengan harapan kini tampaknya akan berakhir tanpa perpisahan manis. Menurut laporan terbaru dari jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano, Manchester United tidak memiliki rencana untuk membuka negosiasi kontrak baru bagi Tyrell Malacia. Keputusan ini menandai akhir perjalanan yang sulit bagi pemain 26 tahun itu yang sempat dipuji sebagai bek kiri masa depan ketika didatangkan dari Feyenoord pada 2022. Malacia bergabung ke United pada era Erik ten Hag, membawa gaya bertahan khas Belanda yang agresif dan disiplin. Namun setelah musim debut yang menjanjikan, cedera panjang dan perubahan manajer membuatnya tersingkir dari skuad utama. Dia bahkan sempat menjadi bagian dari bomb squad, kelompok pemain yang diasingkan dari latihan utama di bawah Ruben Amorim. Musim lalu Malacia sempat menjalani masa peminjaman di PSV Eindhoven, namun tidak ada opsi pembelian permanen dalam kesepakatan itu. Setelah kembali ke United musim panas ini, dia gagal meyakinkan Amorim untuk memberinya tempat di dalam tim utama. Dan kini keputusan klub tampaknya sudah final, tidak akan ada perpanjangan kontrak. Menurut laporan dari ESPN, pihak United telah memberikan sinyal internal bahwa kontrak Malacia akan dibiarkan berakhir pada Juni 2026 tanpa rencana tawaran baru. Klub hanya akan mempertimbangkan menjualnya jika ada penawaran konkret pada musim panas mendatang, agar tidak kehilangan asetnya secara gratis. Situasi ini menambah daftar panjang pemain United yang gagal berkembang setelah pindah ke Old Trafford. Sebelum Tyrell Malacia, nama-nama seperti Donny van de Beek, Sancho hingga Martial juga mengalami nasib serupa, datang dengan ekspektasi tinggi tapi berakhir tanpa arah yang jelas. Perubahan filosofi di bawah Ruben Amorim nampaknya juga mempercepat keputusan untuk membersihkan skuad.